Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali kembali kita bertemu dalam program acara Kamu Bisa malam hari ini, edisi Selasa. Pada malam hari ini merupakan tayangan yang sangat menarik dengan sebuah topik bisnis inovatif puding kelapa. Wah, puding kelapa ini bagaimana inovatifnya puding kelapa ini? Kita akan berbincang nanti dengan seorang narasumber praktisi yang sangat kreatif, namanya Ibu Oktriana Yeremiawati. Selamat malam Ibu Oktri, apa kabar? Selamat malam Ibu Oktri, apakah sudah tersambung dengan kita di studio? Oke, mungkin sementara kita menunggu tersambung, dan kita akan ditemani dengan dua orang narasumber ahli kita, yakni Insinyur John Lee Woran MP dari Universitas Papua. Selamat malam Pak John Lee, apa kabar? Selamat malam Pak Rekson, Prof. Daniel, Ibu Otri, dan selamat malam buat pemirsa di mana saja berada. Terima kasih Pak John Lee sudah bersama dengan kita. Juga kita bersama dengan Profesor Insinyur Daniel Saputra. Selamat malam Pak Prof, apa kabar? Selamat malam semuanya. Terima kasih. Bagaimana kabar di Palembang, Pak Prof? Panas, hujan, panas, hujan, panas. Panas, hujan, panas ya. Kita kembali menyapa Ibu Oktri. Ibu Oktri sudah tersambung dengan kita di studio? Selamat malam, Pak. Wah, terima kasih telah tersambung. Ibu Oktri sekarang posisi di mana, Bu? Di Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah. Purwokerto ya, terima kasih telah bergabung dengan kita. Saya ingin berbincang-bincang dengan Bu Oktri, namun kita akan lihat dulu sebuah tayangan singkat berikut yang menceritakan aktivitas Ibu Oktri dalam mengelola puding kelapa di Purwokerto. Wah, menarik sekali Ibu Oktri. Tayangan tadi menceritakan bagaimana Ibu begitu inovatif. Kita sering melihat orang jual es kelapa muda ya. Tapi kali ini Ibu Oktri ini bedanya apa, Bu? Yang Ibu tawarkan di sini kepada pelanggan Ibu. Kelihatannya Ibu Oktri kembali terputus. Ya, saya ingin ke Pak John Lee dulu ya. Pak John Lee, kalau lihat tayangan yang ditampilkan oleh Ibu Oktri tadi, bagaimana dia menjual bukan hanya kelapa mudanya, tetapi dengan kreatif dibuat menjadi puding kelapa muda dan kemudian dikemas ya. Bagaimana menurut Pak John Lee ide dari Ibu Oktri ini? Ya, Ibu Oktri ini sebetulnya masuk dalam klasifikasi startup. Jadi memulai bisnis dari hal yang sangat sederhana, kemudian mudah untuk dikerjakan, tetapi syarat dengan kreativitas dan inovatif. Jadi salah satu contoh misalnya dia mengemas ya buah kelapa ini sedemikian rupa sehingga menjadi menarik. Kemudian ada inovasi, jadi selain buah kelapa ada kuah kelapanya ya,
air kelapanya, kemudian ada campuran, kemudian membuat sehingga adonan itu menjadi sangat menarik kepada konsumen, sehingga konsumen mau untuk membeli. Menjadi sebuah jajanan puding yang diminati oleh banyak orang. Jadi intinya bahwa Ibu Oktriana ini dia harus menguasai keterampilan teknis dalam hal untuk mengolah ya buah kelapa itu menjadi sesuatu yang menarik sehingga membuat sehingga konsumen itu mau untuk membeli. Kemudian yang kedua yang paling penting juga adalah dia memiliki keterampilan untuk manajemen bisnis dalam pengertian bahwa dia juga harus bisa menghitung walaupun dalam jumlah sedikit tetapi harus memberikan keuntungan. Nah, sebentar barangkali Ibu Oktri akan menjelaskan berapa manfaat ekonomi yang dia dapatkan dari sekian banyak kelapa yang dia jual. Baik, terima kasih Pak John Lee. Apakah Ibu Oktri telah tersambung kembali, Ibu Oktri? Iya Pak. Oke, Bu Oktri ini gimana ceritanya ini? Kok Ibu kepikir ya jual buah kelapa tapi yang dijual itu bukan kelapa mudanya tapi puding kelapa ya? Itu gimana ceritanya tuh Bu? Kok sampai kepikiran ke sana Bu? Ya awalnya sih sebenarnya tidak ada kepikiran juga untuk membuka usaha seperti ini. Cuman pas pada 2018 saya pulang ke Purwokerto ini setelah dari perantauan, saya bingung mau kerja apa karena pada saat itu mencari pekerjaan itu sangat sulit apalagi untuk ibu yang rumah tangga. Sedangkan posisi di sini itu untuk UMK itu lebih masih minim untuk kehidupan sehari-hari. Bisa dikatakan mungkin tidak cukup seperti itu. Jadi saya mencari ide setelah jatuh bangun mencoba untuk usaha. Akhirnya di awal 2019 ini saya ketemu ide untuk puding kelapa dari sebuah sosial media dari YouTube. Saya melihat bahwa ini merupakan suatu potensi yang sangat besar. Makanya saya dari situ saya mencoba untuk melakukan apa yang saya pikirkan saat itu. YouTube ya, Ibu yang konten yang Ibu lihat di YouTube itu dari mana Bu? Dari Thailand. Wow. Jadi Ibu belajar dari Thailand ya, tapi nggak pergi ke Thailand hanya dengan menggunakan sosial media ya. Nah, betul. Nah ini Bu Oktri ini ya, coba mungkin supaya pemirsa kita bisa lebih, tadi memang sudah ditayangkan ya, barangkali boleh jelaskan yang produk Ibu ini bedanya dengan kelapa biasa itu bagaimana Bu? Mungkin kalau yang biasa kita konsumsi sehari-hari itu adalah kelapa biasa atau air kelapa. Tapi yang saya gunakan, saya produksi di sini adalah air kelapa ini saya produksi, saya ubah menjadi sebuah makanan, menjadi puding kelapa. Jadi airnya ini nanti diolah, dimasak, setelah itu nanti kita kemas lagi menjadi sebuah puding, kita masukkan baru kita bisa jual. Oke. Pemirsa, Ibu Oktri ini sangat kreatif. Kalau saudara memperhatikan tadi tayangan yang kita tampilkan, beliau ini mengambil buah pohon kelapa muda, tapi tidak untuk menjualnya langsung menjadi air kelapa muda, tetapi ibu ini kemudian mengambil air kelapa mudanya, lalu kemudian air kelapa mudanya ini dijadikan puding. Kemudian setelah itu, air kelapa muda ini dikupas sedemikian rupa, lalu kemudian dimasukkan kembali sehingga jadilah puding kelapa. Betul begitu Bu Oktri? Yang kemudian dikemas kembali Bu Oktri ya? Iya. Wow. Bu Oktri, kalau seandainya Bu Oktri boleh jelaskan kepada pemirsa ya, ini tadi sudah saya jelaskan sekilas, proses awalnya itu bagaimana? Kelapanya Ibu ambil dari mana, lalu kemudian diapain nih kelapa, lalu kemudian sampai ke konsumen itu bagaimana prosesnya Bu? Jadi awalnya
diusahakan itu kita mendapatkan kelapa itu dari petani langsung supaya harga belinya lebih murah. Jadi untuk labanya nanti kita akan lebih tinggi, lebih banyak seperti itu. Tapi kalau kita mendapatkan kelapa ini sudah dari supplier, biasanya itu akan lebih mahal sedikit. Ada perbedaan di situ. Makanya kita usahakan mencari yang dari petaninya langsung, dari kebunnya langsung seperti itu. Kerjasama yang dari langsung kebunnya. Nanti kelapa kan kalau sudah kerjasama seperti itu nanti akan dikirim ke rumah. Jadi tidak perlu mengambil lagi ke kebun. Jadi kalau sudah kerjasama seperti itu sudah enak, karena kalau misalnya sudah ada orderan seperti orderan dadak seperti itu Bu Oktri, sebentar, kelihatannya terputus. Sebentar, saya ke Pak Jonli dulu ya. Pak Jonli, saya sementara ke Pak Jonli, sementara kita menunggu sambungan yang lebih baik dengan Bu Oktri. Tadi Bu Oktri menjelaskan bahwa kelapa itu diambil dari petani, Pak Jonli ya. Lalu kemudian diantar langsung ke Bu Oktri di tempatnya. Pertanyaan saya ke Pak, kemudian tadi ya nanti kita akan lanjutkan bahwa kelapa tadi itu diolah oleh Ibu Oktri, diambil air kelapanya, lalu kemudian dijadikan puding dan dimasukkan kembali. Dan yang menarik adalah Bu Oktri ini memasukkannya itu kembali itu dikemas kembali menjadi baik. Nah, menurut Pak Jonli ini sering nggak di daerah Pak Jonli ada nggak ide yang seperti ini, yang artinya orang jual kelapa, puding kelapa di daerah Pak Jonli di Papua? Ya, kalau pada umumnya di Papua itu hanya menjual dalam bentuk buah kelapa muda. Yang dikonsumsi adalah air kelapanya dengan daging kelapa yang masih sangat tipis, ya, sangat tipis. Kemudian dikonsumsi. Tapi kalau yang Ibu Oktri ini, kalau kita lihat dari tayangan tadi, sebetulnya memang melihat dari contoh yang dari Thailand. Jadi dalam berwirausaha itu ada 3 aspek yang bisa kita temukan untuk menciptakan seorang wirausahawan. Pertama adalah dilahirkan. Jadi dia jadi pengusaha karena orang tuanya memang pengusaha. Kemudian kedua adalah faktor lingkungan. Jadi terdesak dengan kebutuhan sehari-hari sehingga melakukan replikasi. Jadi melihat dari orang yang sudah berbisnis, kemudian dia mencoba dan akhirnya jadi. Dan yang terakhir adalah melalui proses pelatihan-pelatihan. Nah, Ibu Oktri ini dia mereplikasi apa yang dia lihat lewat YouTube yang berasal dari Thailand, kemudian dia mencoba. Memang proses mencoba ini tidak langsung jadi. Beberapa kali kemudian pada akhirnya menjadi sempurna. Dan itulah seorang wirausahawan. Jadi pertama bisa dilahirkan, kemudian kedua melalui replikasi, kemudian melalui proses pelatihan. Dan siapa saja dia sebagai pemirsa yang berminat untuk menjadi seorang wirausahawan, silakan memilih mana yang terbaik untuk bisa dijajaki. Yang pasti bahwa kemauan Ibu Oktri ini patut untuk dicontohi oleh semua pemirsa yang berminat untuk bisa membangun bisnis. Demikian. Iya Pak, tapi ini menarik tadi. Saya sengaja tanya sebelum nanti kita kembali ke Oktri. Mudah-mudahan sambungan kita telah terkoneksi dengan baik. Di Papua itu banyak kelapa ya Pak ya, di pesisir pantai itu banyak kelapa ya. Kenapa mereka tidak terpikir ya kira-kira seperti Bu Oktri ini, daripada hanya sekedar menjual degan kelapa itu yang mudah begitu dengan harga yang standar lah kita sebutkan tadi itu, dan sudah banyak pesaing. Sekarang sebenarnya kalau saya dirubah sedikit saja seperti yang dilakukan Ibu Oktri ini, dia akan punya nilai ekonomis yang lebih tinggi dan juga saingan kompetitor yang mungkin akan lebih sedikit. Jadi ada value added-nya. Ya, kenapa kita tuh tidak terpikir seperti Bu Oktri ini, para petani kita itu hanya menjual yang raw-nya saja, tidak sedikit merubah dari raw menjadi sedikit ada value added, Pak. Apa masalahnya? Ya, memang seperti itu. Jadi masalahnya adalah harus kreatif dan harus berinovasi. Nah, produk
puding kelapa ini kan sama dengan produk-produk pertanian yang lain yang merupakan produk primer. Kalau mau supaya nilai ekonominya menjadi meningkat, maka perlu ada proses pengolahan sehingga nilai tambahnya itu akan menjadi bertambah. Nah, di Papua kebanyakan seperti yang saya sampaikan tadi, langsung dari kelapa segar itu kemudian diambil air kelapanya, lalu dicampur dengan daging tipis, kemudian langsung dikonsumsi. Nah, Ibu Oktri ini memanfaatkan peluang yang sudah dia dapatkan melalui replikasi, lalu ditambah dengan kreativitas dari Ibu Oktri, kemudian ada inovasi. Kalau saya lihat tadi dalam kemasan itu sudah sangat bagus. Ada kemasan di sana, kemudian ada semacam merek di sana, kemudian teknik untuk mengolah buah kelapa itu menjadi bentuk yang sangat menarik, itu merupakan bagian dari sisi kreatif dan inovatif yang harus dimiliki oleh Ibu Oktri dan siapapun dia yang mau untuk mengembangkan bisnis. Saya kira seperti itu. Baik, terima kasih. Tadi kita terputus dengan Ibu Oktri. Ibu Oktri, apakah sudah tersambung dengan baik dengan studi kita, Bu Oktri? Bu Oktri, halo? Wah, kelihatannya kita masih terganggu koneksinya. Saya ingin ke Prof. Daniel nih. Prof. Daniel ini menarik, Bu Oktri ini ya. Dia belajarnya itu, proses belajarnya itu aneh. Menurut saya bukan aneh sih, cuman maksudnya tidak melalui pelatihan, dia belajar sendiri, otodidak, lewat YouTube, kemudian dia ambil ide orang lain. That simple. Ya, dan kadang-kadang banyak orang yang untuk memulai itu bingung, Pak, ya. Tapi kelihatannya Bu Oktri ini tadi dalam cerita beliau ini adalah pulang ke kampung, tidak ada pekerjaan, lalu kemudian berpikir apa yang bisa saya lakukan, dibukalah YouTube. Sudah. Oke, saya sebelum ke Prof. Daniel, saya ingin ke Bu Oktri. Bu Oktri, boleh dilanjutkan kembali cerita tadi yang terputus, Bu Oktri, silakan. Iya Pak, sudah masuk. Ya sudah, oke. Bu Oktri tadi boleh dilanjutkan. Tadi Ibu membeli kelapa dari dari petani langsung supaya harganya lebih terjangkau. Kemudian setelah itu kelapanya diapain, Bu Oktri? Bu Oktri, halo? Nah, sayang sekali kelihatannya koneksi kita agak terganggu dengan Bu Oktri di Purwokerto ya, Bu Oktri. Kelihatannya sinyalnya agak susah, Bu Oktri. Jadi belum kedengaran. Saya ingin ke Prof. Daniel dulu. Prof. Daniel, ini tadi kita lihat proses belajar atau yang dilakukan oleh Bu Oktri ini tadi itu sederhana sekali, namun bisa menemukan sebuah ide kreatif yang diminati oleh pasar. Nah, bagaimana Bapak memandang hal ini, Pak? Baik, terima kasih Pak Reksan. Jadi sebetulnya dalam replikasi produk itu sebetulnya tidak sesederhana yang dibayangkan orang. Kita melihat orang mau buat sesuatu terus kita tiru, belum tentu menghasilkan produk yang sama. Ya, kalau kita lihat ada orang jualan, menjual produk yang sama, tetapi ada satu tempat yang selalu ramai. Kenapa? Karena formulasinya itu walaupun komposisi bahannya sama, tapi cara meraciknya itu berbeda. Ya, dan saya lihat Ibu Oktri sudah menguasai formulasi, ya, reformulasi disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat, sehingga dia dapat menghasilkan satu produk puding. Nah, kemudian kalau kita sudah menguasai satu produk, formulasi satu produk, maka hal kedua yang mesti diperhatikan adalah kemasan. Ya, banyak orang jual puding tambah kelapa. Banyak orang jual puding dengan rasa kelapa, ya, tapi dijual dalam bentuk cup, ya, cup. Nah, ini kemasan yang digunakan oleh Ibu Oktri ini adalah kemasan yang tidak biasa, begitu ya. Ya, kalau kita lihat di mana-mana puding, ya pakai cup, tapi ini adalah kemasannya menggunakan
kelapa muda. Dan formulasinya juga adalah menggunakan air kelapa. Jadi membuat pudingnya itu air kelapanya dicampur dengan bahan pengental, ya, dan kemudian dimasak, kemudian dipanaskan, kemudian didinginkan. Setelah dingin dimasukkan ke dalam batok kelapanya, ya. Jadi ini kemasan memegang peranan penting. Kalau kita menjual satu produk, peran kemasan itu bahkan sampai 40-50%. Dan biaya produk sebetulnya juga adalah kemasan paling besar. Jadi oleh karena itu, Ibu Oktri ini pertama dia membuat kemasannya dengan batok kelapa juga sudah cinta lingkungan, ya, dengan menggunakan suatu produk yang dapat didaur ulang, ya, bukan plastik akhirnya banyak dibuang di tong sampah jadinya. Jadi kemudian diberi labelnya tadi, ya, kita lihat ada label ini juga merupakan brand image, ya. Brand image membuat orang tertarik, membuat ada jaminan mutu, membuat ada jaminan kepastian cita rasa, ya. Kalau mungkin ada orang meniru misalnya, ya, membuat ini tapi tanpa label itu, mungkin dia akan berpikir bahwa produk itu tidak sama cita rasanya, ya. Nah, Ibu Oktri kan dia sudah banyak pelanggan, ya, pelanggan yang setia, pelanggan setia yang selalu maunya produk yang ada label yang dibuat oleh Ibu Oktri. Kira-kira begitu, Pak Reksan. Baik, terima kasih Prof. Daniel. Kita coba kembali untuk tersambung dengan Ibu Oktri. Bu Oktri, kelihatannya kita sudah lebih baik. Malam, Pak. Kelihatannya tadi kita punya masalah koneksi, Bu Oktri. Boleh dilanjut tadi, Bu Oktri. Tadi setelah kelapanya agak itu susah di sini. Iya. Setelah kelapanya Ibu ambil atau terima dari dari petani, Ibu apain ini kelapa? Barangkali kalau walaupun kami tadi karena terputus sudah mencoba menjelaskan, tapi tentunya kalau Ibu yang menjelaskan lebih tahu lah, lebih detail. Silakan, Bu. Jadi, iya, baik, Pak. Terima kasih. Jadi kelapanya itu nanti kita potong bagian atas bawah supaya nanti pas diletakin di meja itu posisi seperti mangkok. Jadi kita menikmatinya lebih enak supaya kelapa ini tidak goyang-goyang. Lalu nanti kita belah untuk membuat tutupnya. Disitulah yang harus diperhatikan karena membelahnya ini dia harus mengerti posisi batok kelapanya itu. Apakah nanti terlalu keambil dagingnya banyak ditutupnya ini atau sedikit. Kalau misalnya terlalu ambil dagingnya banyak, dia nanti untuk pudingnya sendiri isinya pun kurang penuh. Jadi harus yang perlu diperhatikan juga untuk membuat tutupnya itu. Jadi setelah dibuka itu nanti airnya diolah menjadi puding, tentunya dengan campuran-campuran. Setelah sampai masak, nanti dengan suhu panas yang cukup, nanti kita masukkan lagi ke dalam kelapa yang sudah dibelah tadi, kita kembalikan lagi airnya. Di situ tinggal menunggu proses pendinginan. Karena kalau misalnya posisi air kelapa ini masih panas, kita tutup, nanti akan daya tahan untuk pudingnya ini sendiri akan lebih cepat basi. Oke. Nah, Bu Oktri itu kan jadilah tadi, ya, Ibu tadi katakan itu dikemas, dikemas dengan baik. Kita lihat tadi dikemas dengan baik. Mereknya apa Ibu buatnya, Bu? Puding kelapa Purwokerto. Puding kelapa Purwokerto gitu, ya. Lalu kemudian, Bu, ya, tadi kan setelah itu Ibu jual kemana ini, Bu? Dan bagaimana cara Ibu menjualnya? Iya, dari awal saya memang jualan itu sistem online. Jadi saya promosi melalui grup-grup kuliner yang ada di masih satu kota. Jadi lebih memudahkan untuk sistem COD seperti itu, DO, delivery order seperti itu. Tapi bisa juga untuk kirim ke luar kota. Namun untuk saat ini saya belum sanggup karena harus memastikan barangnya ready dan harus biaya untuk ongkos kirim juga harus sesuai dengan harga jual seperti itu. Baik, Bu Oktri itu jual satu puding kelapa itu berapa, Bu Oktri, di Purwokerto? Kalau untuk di sini saya jual
masih dalam hitungan standar konsumsi itu 12.000 satu kelapa, 12.000 satu butir satu puding kelapa, kelapa. Iya betul. Nah Ibu beli kelapanya dari petani sekitaran berapa, Bu? Kalau dari petaninya sendiri itu 2.500, tapi kalau misalnya sudah masuk ke supplier itu bisa 4.000 sampai 5.000. Oke, jadi 2.000 sampai 2.500 kemudian dijual 10, jadi ada spread. Selain tadi ada pudingnya, tadi biaya puding sekitar 10.000 ya, Bu ya. Satu hari itu bisa jual berapa rata-rata, Bu Oktri? Rata-rata kurang lebih sekitar 50. Tapi bisa juga kalau misalnya ada pesanan mendadak juga, saya kadang kalau misalnya stok bahan utamanya ada, saya bisa tambahin seperti itu. Oke. Terima kasih ya. Wah lumayan tuh, berarti sekitar ya spread 10.000 dikali 500.000 ya mungkin sekitar rata-rata per hari bisa 300.000 sampai 500.000 itu bisa dapat ya Bu ya dengan apa namanya, betul, dengan Pak, bekerja di rumah ya, dengan bekerja di rumah. Ya betul. Ya oke. Wah ini menarik sekali pemirsa. Ibu Oktri ini menceritakan tadi bahwa dia itu bingung mau ngapain, pulang ke kampung nggak tahu mengerjain apa, lalu kemudian buka YouTube dan kemudian menerapkan, meniru dari Thailand lagi menirunya. Dan kemudian Ibu kalau disuruh bekerja lagi sama orang lain di kota ada lowongan pekerjaan masih mau nggak, Bu? Tidak ya, udah lebih enak ini ya. Bu Oktri ngomong-ngomong iya, itu Ibu bisa jaga itu rasanya itu bisa sama ya Bu ya? Dari hari ke hari seperti bisa itu? Bisa dipastikan sama, iya. Rasanya untuk membuat itu ada takarannya. Oke. Jadi Ibu udah proses produksinya itu udah mulai, artinya bisa konsisten dengan menggunakan takaran-takaran ya. Wah, Prof Daniel ini bagaimana ini? Prof Daniel ini adalah ahli di bidang teknologi pangan. Melihat yang dikatakan oleh Ibu Oktri tadi, walaupun sangat tradisional dan tidak menggunakan alat-alat yang sangat sophisticated, tapi beliau mengatakan bahwa rasanya itu bisa sama, Pak. Bagaimana Bapak memandangnya itu, Pak Prof? Jadi terima kasih Pak Axel. Jadi tadi hal pertama yang perlu dikuasai dalam membuat produk adalah formulasi. Dan ini mesti konsisten dan distandarisasi. Karena kalau tidak konsisten dan distandarisasi, maka produk yang kita buat besok dengan lusa akan berbeda. Ya, tapi kalau sudah distandarisasi, tadi seperti kata Ibu Oktri, dia punya takaran-takaran tertentu, ya, yang membuat, yang diracik sedemikian rupa, sehingga menghasilkan produk yang selalu konsisten. Karena pelanggan, khususnya pelanggan makanan, itu kalau terjadi perubahan sedikit dari racikannya ya atau misalnya dikurangi, itu pelanggan akan tahu. Lebih baik kemasannya dikecilkan daripada formulasinya yang dikurangi. Misalnya gulanya dikurangi, wah itu akan langsung terasa ya. Atau misalnya pengentalnya dikurangi jadi keenceran, atau pengentalnya dibanyakkan jadi kental sekali begitu ya. Betul, jadi ini yang perlu dirancang sedemikian rupa, dan inilah ya yang dilakukan oleh Bu Oktri sebelumnya. Belajar dulu ya, pada waktu awal dia belajar nggak langsung waktu lihat dari tempat lain, oh wah mudah buatnya, tapi dalam prakteknya sebetulnya tidak mudah pada awalnya. Sekarang karena sudah biasa ya, sudah otomatis ya, jadi kelihatannya mudah, tapi sebetulnya proses belajar untuk formulasi produk itu, konsistensi standarisasinya itu tidak mudah ya. Dan kemudian jadi tadi menggunakan air kelapa ya, nggak air biasa begitu ya. Nah, itu juga merupakan kunci-kunci dari dalam kita membuat suatu produk yang baik begitu. Baik, pemirsa, kita masih akan lanjutkan diskusi kita pada malam hari ini. Namun jikalau kita akan rehat sejenak, jikalau saudara ada pertanyaan atas ide dari Bu Oktri ini, boleh ditanyakan kepada
kami melalui nomor WhatsApp yang ada di layar saudara, atau boleh juga melalui media yang saudara gunakan, Facebook atau YouTube. Kami akan menanyakan kepada ketiga narasumber kita ini. Kita akan rehat sejenak. Wih, apa nih, kayaknya enak banget ini. Oh, kolak multigrain. Yuk kita coba bikin juga yuk. Gimana sih caranya? Kita siapin multigrainnya. Ada kacang hijau. Kita juga pakai kacang lentil, kacang adzuki, kacang garbanzo, gandum, dan beras pecah kulit. Ini bahan-bahan yang lainnya juga kacang mede. Tapi kita rendam dulu 1-24 jam. Terus kita siapin juga gula merah, daun pandan, 1 ruas jahe. Garam secukupnya, juga kita butuh bubuk kayu manis. Pertama-tama kita harus blender kacang mede yang udah kita rendam tadi. Jadi deh santan kacang mede. Boleh juga sih kalau mau pakai santan yang lain, yang penting berbasis nabati ya bro. Oke, terus kita nyalain api, masukin wajan, masukin air, terus kita tunggu sampai mendidih. Kita tutup, terus kita tunggu sampai mendidih. Nah, pas sudah mendidih kita masukin semua multigrainnya tadi, semuanya, jangan boros-boros, semuanya kita habisin. Oke, sekarang kita masukin daun pandan sama jahenya, terus kita tutup lagi. Oke, sekarang kita masukin juga santan kacang medenya, biar enak, biar berasa kental-kental gimana gitu. Oke, kita juga harus masukin gula merahnya biar agak berasa manis kolaknya. Jangan lupa pakai garam, biar sedikit-sedikit kita tambahin, yang penting ada garamnya. Kalau masih kurang manis juga kita tambahin sedikit gula merahnya biar enak. Wih, jadi. Nah, sekarang tinggal kita sajiin deh. Wih, enak banget nih, panas-panas apalagi. Terus Ya pemirsa, terima kasih masih bersama dengan kami pada program acara Kamu Bisa pada malam hari ini. Kita bersama dengan Ibu Oktri yang melakukan bisnis puding kelapa, dan juga bersama dengan Profesor Daniel Saputra dan Insinyur John Liworan. Kita akan berdiskusi tentang inovasi puding kelapa yang dilakukan oleh Ibu Oktri di Purwokerto. Nah, saya kembali ke Ibu Oktri. Bu Oktri, tadi kita telah membahas bahwa Ibu bisa konsisten soal rasa, dan kemudian dengan cara tadi bahwa ditimbang semua ya Bu ya, ditimbang dan ini. Bagaimana dengan ini Bu? Ini kan makanan ini kan berapa lama dia bisa tahan, dan bagaimana Ibu menyikapinya itu? Apakah ini tahan lama atau hanya beberapa jam atau bagaimana? Saya pasti selalu untuk uji coba dalam arti sebagai saya harus memastikan produk yang saya buat, produk yang saya bikin ini supaya aman dikonsumsi oleh konsumen, oleh pelanggan. Karena dari situlah nanti konsumen ini akan tertarik dari sebuah rasa. Jadi kita harus betul-betul tahu apakah ini bisa tahan untuk dalam jangka waktu beberapa jam atau hanya sekilas saja, seperti itu. Kalau untuk suhu ruangan saya sudah uji coba itu kurang lebih 15 jam. Sedangkan untuk suhu softcase pendingin seperti itu kurang lebih bisa tahan sampai 1 minggu. Apakah Ibu menggunakan pengawet di sini Bu, atau alami semua? Alami semua. Alami semua ya. Oke, saya ingin ke Prof Daniel ini tentang pengawetan nih Pak. Menurut Bu Oktri tahan 15 jam Pak Prof ini dengan tidak menggunakan bahan pengawet apa-apa gitu ya. Lalu kemudian kalau dalam suhu dingin, pendingin bisa sampai 1 minggu tadi katanya. Bagaimana komentar Pak Prof ini? Apa yang bisa Ibu Oktri lakukan supaya itu tetap menggunakan bahan alami tapi kemudian lebih tahan lama itu pudingnya Pak? Baik, terima kasih Pak Rekson. Jadi ada satu hal yang perlu kita perhatikan, bahwa pembusukan itu kebanyakan disebabkan oleh bakteri. Nah, aslinya kalau kita punya kelapanya kita biarkan di luar, mungkin bisa tahan lama. Tapi begitu kelapanya kita potong seperti tadi, dipotong atasnya, ya kata Bu Oktri tadi bawahnya ya dipotong supaya dia bisa berdiri. Kemudian airnya dituang, maka pada waktu dia terbuka itu bakteri bisa masuk. Ya. Nah, kelemahan juga dari kegiatan ini adalah tadi kalau adonannya tadi dimasukkan masih panas, sebetulnya bisa awet lebih lama. Tapi ada kelemahannya, yaitu tadi kalau menurut Bu Oktri, kalau dia masih panas dimasukkan, maka akan terjadi juga proses sedikit merusak, ya, merusak daging
kelapa tadi. Nah, daging kelapa ini ada lemaknya. Nah, lemaknya ini terkena udara akan mudah teroksidasi. Jadi sudah benar apa yang dilakukan oleh Bu Oktri, yaitu didinginkan. Mungkin untuk mengurangi ini, kelapanya tadi sebelum mau dituang, biarkan aja tutupnya menempel supaya tidak terkena udara terlampau lama. Ya, memang setiap produk puding seperti ini tidak tahan di luar, ya, karena biasanya dia tinggi gula, tinggi bahan-bahan lain yang dicampurkan, ya, yang disenangi oleh mikroorganisme. Jadi satu-satunya cara kalau kita mau alami, ya tadi ditaruh di showcase atau di tempat yang suhunya relatif rendah, ya, sehingga dia bisa relatif lama. Nah, apa yang dilakukan oleh Bu Oktri dengan membungkus dengan tadi, ya, plastik wrap, itu juga akan membantu, ya, amat membantu untuk daya tahannya. Itu berbeda tadi kalau tidak dibungkus dengan plastik wrap, itu akan lebih pendek lagi. Mungkin hanya 5-6 jam sudah berubah rasa, ya. Jadi kalau dengan membungkus dengan plastik wrap tadi, oksigen tidak masuk, kemudian mikroorganisme juga terhalang, ya, sehingga dia bisa relatif lebih awet, ya. Jadi ini kelemahan puding-puding seperti itu, ya Pak. Kecuali yang kalau kita lihat di industri itu pasti mereka pasti ada pengawetnya. Jadi kalau mau apa namanya, ya, memang ada pengawet alami, tapi pengawet alami ini sering kadang-kadang mengganggu cita rasa, ya, mengganggu cita rasa sehingga para pengusaha, khususnya pengusaha kecil, mikro, kecil dan menengah ini tidak mau mengambil risiko. Lebih baik produknya tahannya tidak begitu lama, tapi konsumen tetap setia. Jadi mereka lebih mau satu hari membuat tahan untuk satu hari, kemudian kalau bisa pada akhir hari atau sore hari itu sudah habis, ya, sudah habis. Ya, jadi sama seperti membuat kue basah sebetulnya, ya, kue basah, kecuali tadi mempunyai lemari pendingin, ya. Kalau showcase ya kelihatan dari luar, ya, tapi pada prinsipnya adalah mendinginkan suhu sekitar produk yang akan kita simpan. Baik, terima kasih Prof Daniel, ya. Itu menarik tadi, sebab kalau tidak ya akan cepat berbeda rasa atau bisa bahkan basi. Saya ingin kembali ke Bu Oktri. Bu Oktri, ini Ibu, saya lihat idenya ini sebenarnya sangat menarik, ya. Cuman Ibu jual hanya 50 per hari dan itu juga lewat online. Kenapa Ibu nggak buka aja outlet atau apa gitu, ya, supaya lebih banyak lagi yang bisa kita jual dan itu penghasilannya akan lebih meningkat, Bu Oktri? Betul. Sebenarnya sih sudah pernah kepikiran seperti itu, tapi saya memastikan bahwa apa yang saya kerjakan ini, saya bisa menjangkau seluruh waktu bersama keluarga, mengurus anak dan semuanya seperti itu. Jadi harus bisa bagi waktu seperti itu. Jadi karena waktu, ya, jadi Ibu harus banyak kegiatan di rumah dengan anak-anak sehingga akhirnya Ibu belum mau memperbesar, ya. Tapi seandainya Ibu melihat benar-benar anak-anak sudah lebih besar, apakah ini usaha bisa diperbesar lagi, Bu? Bisa, kemungkinan ada lagi karena saya pun ada rencana untuk kembali door to door seperti itu. Seperti awal saya mengawali kan mulai dari door to door, mulai dari delivery order seperti itu. Oke. Nah, bagaimana dengan kerjasama? Pernah nggak Ibu coba menjajaki kerjasama, misalkan dengan rumah makan, restoran, atau barangkali ada yang punya showcase gitu? Pernah? Kebetulan sampai detik ini pun masih ada kerjasama dengan salah satu owner minuman di Purwokerto ini yang juga dia sudah punya nama. Mengajak kerjasama, awalnya minta 600 puding per hari. Karena di Purwokerto ini, owner ini memiliki 3 outlet di Purwokerto. Oke, dan sejauh ini masih jalan, ya, Bu, ya? Artinya Ibu masih kirim barang ke mereka untuk dijualkan, masih?
Kelihatannya kita memiliki kembali tidak tersambung dengan Ibu Oktri. Saya ingin ke Pak John Lee nih. Pak John Lee, ada banyak ya. Saya lihat masalah kita yang terutama itu di Indonesia pada umumnya itu untuk scale up, startup kita udah mulai dengan baik gitu ya. Tapi kalau diminta untuk memperbesar, kelihatannya itu kita suka jadi masalah. Jadi kampung kami misalkan ya, satu keluarga mereka bisa memiliki 2 sampai 5 ekor sapi, kerbau maksud saya. Tapi itu nggak akan bisa lebih banyak, nggak bisa lebih besar lagi karena mereka tadi waktu dan lain-lain dan tidak banyak yang kemudian bisa menjadi besar karena tadi pertimbangan waktu yang terbatas. Nah, padahal sebenarnya hal ini idenya sudah baik dan telah dimulai dengan baik. Tentunya ya, sebenarnya bisa punya potensi untuk diperbesar, tetapi tadi pada umumnya itu akan stuck di suatu titik tertentu. Apa yang terjadi, Pak? Kenapa ini bisa begitu? Harus stuck di satu titik tertentu. Ya, terima kasih Pak Rekson. Jadi pada umumnya semua pebisnis pemula, termasuk mereka yang UKM, jadi sama seperti yang disampaikan Prof. Daniel tadi, mereka tidak mau mengambil risiko. Jadi ketika memulai, kemudian mereka menghitung bahwa mereka sudah bisa untung, lebih bagus mereka tahan daripada mereka mau mengembangkan dengan cepat. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu Oktri ini sama juga dengan yang para pengusaha pemula, masih terbatas dalam hal ketersediaan tenaga kerja, ketersediaan modal, kemudian ketersediaan jaringan kemitraan. Dan ini memang membutuhkan waktu. Kalau seandainya 3 hal ini betul-betul sudah dipersiapkan, mudah saja bagi siapapun dia untuk bisa melakukan perluasan-perluasan usaha. Oleh karena itu yang perlu dilakukan oleh Ibu Oktri ini untuk masa-masa ketika startup seperti ini, pertama adalah pertahankan produk yang konsisten. Jadi misalnya kualitasnya jangan berubah. Kemudian yang berikut memang diminta setiap hari 50, jangan kurang dari 50 begitu. Jadi harus selalu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Kemudian harus kontinuitas. Jadi jangan pernah berhenti. Ketika konsumen menunggu kemudian untuk mendapatkan produk dan produk tidak tersedia, itu akan menimbulkan tanda tanya. Jadi harus taat kepada 3K ya. Jadi kontinuitas, kemudian kualitas, kemudian kuantitas. Dan ini kalau sudah dipertahankan dengan dalam jangka waktu yang lama, mudah bagi siapapun dia untuk bisa meningkatkan bisnisnya secara perlahan-lahan. Jadi memang ada tahapannya. Pertama dia start dulu dengan skala yang kecil, kemudian sesudah itu dia bisa meningkat, dan kalau sudah meningkat dan stabil, dia bisa memperluas. Saya kira demikian. Baik, nasihat yang baik, availability-nya harus dijaga ya. Saya ingin kembali ke Bu Oktri nih. Bu Oktri ini Ibu kerjakan sendiri ya Bu Oktri ya? Betul Pak. Kenapa nggak menggunakan mempekerjakan lah karyawan untuk supaya bisa lebih besar. Jadi Ibu juga bisa fokus ke anak-anak sambil lihat-lihat ya gitu ya. Ibu bisa memperbesar pasar, konsentrasi pasar. Sementara tadi hal-hal yang teknis seperti kupas kelapa, masak puding dan lain-lain itu dilakukan oleh orang lain. Kenapa Ibu nggak memilih untuk membayar pekerja supaya ini bisa lebih besar nantinya? Jadi Ibu juga bisa lebih tenang, bisa lebih berpikir ke arah pengembangan, dan anak-anak waktu dengan anak-anak juga lebih banyak. Sebenarnya sih pada saat itu sudah sempat ada karyawan seperti itu. Ambil dari salah satu keluarga karena memang supaya bisa berjalan lebih antara komunikasi pun lebih enak seperti itu daripada untuk memilih orang lain. Cuman kendalanya terkadang kalau kita sudah mendapat ilmu dan kita merasa omset dari situ sudah lebih bisa menghasilkan untuk kehidupan sehari-hari, biasanya itu orang akan tertarik untuk membuka sendiri. Istilahnya meniru seperti itu. Ya, mereka boleh meniru, tapi kan yang punya pasar kan Ibu. Jadi itu yang saya katakan tadi, sebagai ganti fokus kepada produksi, pasar yang lebih besar, Ibu bisa kembangkan gitu ya. Boleh saja mereka meniru, tapi kan yang pegang pasar kan Ibu, bukan mereka. Betul, karena untuk membuat puding kelapa itu supaya lebih menarik lagi
Kelihatannya kita kembali koneksi kurang baik dengan Ibu Oktri, tidak apa-apa. Nanti kita akan kembali berbincang dengan Ibu Oktri. Saya ingin ke Prof Daniel. Ini Prof Daniel, ini susahnya memang kalau seandainya entry barrier-nya itu tidak sulit ya, mudah ditiru orang, sehingga Ibu Oktri tadi itu kepikiran ya nanti kalau saya hire karyawan mereka bisa kerjakan sendiri, ini jadi saingan malah. Nah, jadi karena entry barrier-nya nggak terlalu sulit. Bagaimana Pak Prof menyikapi hal ini, ketakutan seperti ini? Jadi terima kasih Pak. Jadi memang banyak sekali produk-produk yang kelihatannya sederhana. Nah, perlu diperhatikan mungkin ada larutan formulasi tertentu yang mesti kita sendiri yang mengerjakan. Jadi seperti kata Pak Rekso tadi, mungkin mengupas kelapa dan yang lainnya itu mungkin bisa diberikan ke orang. Tapi bagaimana meraciknya tadi ya, komposisi gula, komposisi pengentalnya ya, komposisi pudingnya itu rahasia. Karena disitulah tadi yang menentukan cita rasa ya, rahasia. Jadi itu mesti dikerjakan sendiri. Jadi bisa juga diracik dulu sendiri, kemudian baru dimasak ya, sehingga yang dituang adalah satu adonan dimasukkan ke air kelapa, kemudian baru dimasak gitu ya. Tapi apa itu tadi komposisinya, nah ini yang mesti dijaga ya. Tapi biasanya kalau untuk makanan-makanan yang seperti itu, beda cara memasak itu hasilnya akan berbeda. Nah, iya, rasanya berbeda ya. Jadi ini kan ada seni. Kalau membuat produk-produk makanan ini lebih banyak seninya daripada sainsnya gitu ya. Jadi tadi misalnya apinya dibesarkan, api besar, berapa lama dia besar, berapa lama dia kecil, berapa lama dia dingin, seberapa dingin dia. Nah, ini yang membuat beda ya. Jadi banyak produk ya sering bersaing, kita lihat produknya sama tapi cita rasanya berbeda. Ya, kita membeli makanan di restoran A, restoran B, semuanya formulasinya sama, tapi beda tukang masak, beda hasilnya. Nah, ini yang di industri makanan sering ditentukan. Oleh karena itu kalau dia sudah jadi sains, nah itu jadi baru bisa diinikan. Tapi kalau yang seperti ini masih seni, ya, seni mengaduknya, mengaduk tadi waktu dimasak kan diaduk gitu. Nah, itu seni mengaduk akan menentukan cita rasa juga. Ya, apakah diputar cepat, apinya waktu besar diaduknya atau apinya masih kecil, itu akan menentukan. Jadi yang perlu diperhatikan di situ adalah cita rasa. Jadi bagaimana kita tetap siapapun meniru, rasanya beda dengan kita. Nah, itu yang mesti diperhatikan dan distandarisasi, ya, distandarisasi sehingga kalau orang meniru silakan aja, tapi hasilnya pasti berbeda. Dan juga tadi brand name ya, brand tadi ya, merek yang dibuat oleh Ibu apa namanya? Bu Oktri ini mestinya juga didaftarkan gitu ya, didaftarkan minimal di dinas perindustrian sehingga mereknya jangan ditiru oleh orang. Ya, karena tadi label itu menentukan mutu, jaminan mutu. Ya. Dan untuk industri startup ini banyak bantuan ya, yang disediakan oleh dinas-dinas perindustrian untuk membantu para masyarakat ya yang mulai startup untuk bisa berkembang. Ya, baik Prof Daniel. Itu menarik tadi Bu Oktri sebenarnya ya. Kalau Ibu takut bahwa nanti akan ditiru, menurut Prof Daniel tadi itu boleh yang dikerjakan oleh orang lain itu adalah bagian tertentu, misalkan mengupas kelapa, wrapping, lalu kemudian ini. Tapi
rahasia yang tadi itu ibu yang kerjakan sendiri supaya bisa lebih besar. Saya pikir itu juga sebuah pilihan ya. Jadi nggak semua harus ibu yang kerjakan, dan ibu juga akan lebih punya banyak waktu dengan anak-anak ya. Karena kalau mau besar ya ibu nggak bisa sendiri, harus mempekerjakan ya. Walaupun tadi rahasia tertentu ya memang ibu jangan lepas ya supaya itu bisa ini. Mungkin terima kasih Prof Daniel atas masukan yang telah disampaikan tadi. Saya ingin ke Bu Oktri ini, waktu kita tidak terlalu banyak. Bu Oktri, kalau seandainya ibu lihat ya ke depannya ini usaha-usaha makanan ini ya, bagaimana itu Bu? Menurut ibu ini merupakan, tadi ibu menggunakan puding kelapa ya, puding kelapa. Nah, kalau seandainya ibu lihat industri makanan ini ke depan ini kira-kira makin sulit persaingannya atau kelihatannya peluangnya masih besar Bu? Seandainya misalkan nih puding kelapa ini misalkan kita tambahin jadi 200 satu hari, kira-kira pasarnya masih tersedia nggak Bu ya? Masih bisa diabsorb nggak? Masih ya. Artinya secara pasar dia masih bagus ya. Kalau kita mau perbesar juga dia masih oke ya. Betul, karena kan biasanya orang konsumsi puding ini lebih cenderung pada saat musim kemarau. Dalam arti cuaca terang juga seperti itu, orang lebih akan tertarik untuk konsumsi seperti itu. Sedangkan di Indonesia ini rupanya lebih lama musim kemarau daripada musim penghujannya. Bagaimana dengan hari-hari besar? Itu menentukan nggak Bu? Seperti sebentar lagi kita akan ada tahun baru, ada lebaran, dan lain-lain. Itu apakah ada pesanan khusus biasanya? Biasanya pasti untuk orderan itu akan lebih tinggi dari hari-hari biasanya, karena kan orang lebih cenderung untuk seperti pada bulan puasa biasanya itu bisa 2 kali lipat sampai 3 kali lipat. Oke, baik pemirsa, waktu kita tidak terasa sudah 1 jam kita berbincang dengan Ibu Oktri dan 2 narasumber ahli kita. Saya ingin ke Pak John Lee di bagian akhir ini. Pak John Lee, kalau Bapak lihat sebenarnya ini yang dilakukan oleh Ibu Oktri ini tidak terlalu sulit untuk dilakukan ya, tapi beliau dapat sangat kreatif menggunakan YouTube untuk belajar, mereplikasi, menduplikasi ide orang lain dan kemudian memasarkannya, memproduksinya dan kemudian memasarkannya menjadi sebuah nilai ekonomis. Ini kita lihat sebuah proses yang tidak terlalu sulit sebenarnya. Tapi kadang-kadang kalau kita lihat ya, kelihatannya banyak masyarakat kita, masyarakat Indonesia khususnya, yang kelihatannya begitu tergantung untuk melamar pekerjaan kepada orang lain dan tidak melihat peluang wirausaha ini. Kadang-kadang kalau bilang kamu wirausaha aja, nggak tahu mengerjakan apa. Tapi beda dengan Ibu Oktri ini, dia bisa memandang peluang itu nggak terlalu sulit. Dia bisa belajar dari YouTube. Nah, bagaimana Pak John Lee menyikapi hal ini? Melihat ada banyak beberapa masyarakat kita yang sangat tergantung melamar pekerjaan saja. Ibu Oktri ini justru sedang di-terminate dari pekerjaan lain, pulang kampung nggak tahu mau ngapain, dan Purwokerto itu tidak terlalu besar ya Bu ya. Beliau bisa survive dengan idenya, bahkan bisa mendapat jauh di atas UMR menurut beliau hasil yang didapat kalau beliau bekerja kepada orang lain. Nah, bagaimana Bapak memandang hal ini Pak? Jiwa entrepreneurship kita itu kelihatannya nggak tumbuh ketika ini, tapi Bu Oktri bisa berhasil ya menumbuhkan jiwa kewirausahaannya. Baik, terima kasih Pak Rekson. Dalam teori-teori tentang kewirausahaan dikatakan bahwa bisnis terbaik itu harus yang pertama konkret, artinya harus nyata gitu. Yang kedua mudah untuk dipasarkan. Lalu yang ketiga itu harus yang sesuai atau cocok ya untuk konsumen. Kemudian yang berikut berisiko kecil, dan yang terakhir bertahan lama. Jadi semua ini dilakukan oleh Oktri, dipertahankan oleh Oktri sehingga ibu ini bisa mengembangkan bisnis ini secara terus-menerus. Kalau dalam cerita awal tadi dikatakan dari tahun 2018 sampai dengan sekarang, dan saya yakin akan bertahan lebih lama lagi. Apalagi kalau misalnya manfaat ekonominya sangat-sangat terlihat. Kalau dalam penjelasan tadi Ibu Oktri itu hanya dengan menggunakan modal membeli buah kelapa kalau langsung dari petani 2.500
Kalau lewat supplier 4.000 sampai 5.000. Tetapi nilai jual setelah buah itu sudah dikemas menjadi 12.000. Jadi marginnya itu kan sangat tinggi. Dan ini sangat menjanjikan. Bukan hanya buat Ibu Oktri, tapi bagi pemirsa yang berminat, saya kira ini kesempatan, peluang yang harus diraih, ya. Dan tidak ada sesuatu yang harus dilakukan kalau tidak memulai. Jadi dari hitungan-hitungan tadi minimal sekitar 300 sampai 400 ribu per hari sudah dikantongi oleh Ibu Oktri lewat bisnis puding kelapa ini. Kenapa yang lain tidak memulai? Saya kira ini kesempatan yang paling baik. Saya kira demikian Pak Rekson. Terima kasih Pak John Lee. Pemirsa, tidak terasa kita telah 1 jam berbincang tadi. Kalau saudara memperhatikan sebenarnya proses wirausaha yang dilakukan Ibu Oktri sederhana dan tidak terlalu sulit untuk ditiru. Kita tidak bukan berarti harus meniru Ibu Oktri. Yang kita katakan di sini adalah ide yang cara beliau untuk menemukan ide ini barangkali perlu kita ancungan jempol dan bahkan kita tiru. Beliau belajar dari YouTube dan kemudian melihat melakukannya sendiri, mungkin menggunakan dengan cara sendiri berbeda dengan orang lain, tapi menjadi sebuah produk yang berhasil diminati oleh pasar. Karena itu, jikalau saudara merasa bahwa sulit untuk mencari pekerjaan, ini waktunya, ini saatnya untuk melihat kewirausahaan sebagai sebuah peluang. Atas nama kru Hope Channel Indonesia dan ASI Indonesia dan kru Kamu Bisa, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara pada malam hari ini. Kita akan bertemu pada waktu yang sama dengan ide yang berbeda, tetapi dengan tujuan yang sama untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat Indonesia. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Oktri, Pak Prof. Daniel Saputra, dan Insinyur John Lee Warren atas insight yang sangat baik pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan memberkati.